Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitri Syawalia dari Fakultas Usuluddin, semester 4, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, kelas B. Di sini saya akan mereview film sebagai tugas akhir psikolog, yaitu dengan judul Inside Out, yang mana diisi suara oleh Amy Fall, Phyllis Smooth, and Bill Hader, Lois Blake, Minken Kelly, Kathleen Diaz, and Kyle MacLachlan, and Diane Lane. Film ini bergenre animation, adventure, comedy, and family. Kemudian tanggal rilis itu 18 Mei 2015 dengan durasi 94 menit. Oke, film Inside Out adalah sebuah film yang memiliki jalur cerita unik dan kreatif. Inside Out ini bercerita tentang 5 buah karakter emosi yang hidup di setiap otak manusia. Yang di sini karakter utamanya adalah seorang anak gadis imut periang yang bernama Riley dengan keluarganya yang harmonis. Nah, untuk konflik pertama yaitu terjadi ketika mereka pindah rumah dan Riley merasa kehidupan barunya itu tidak semenyenangkan kehidupan sebelumnya dia pindah. Nah, film ini itu merupakan sebuah petualangan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari dia kecil sampai tumbuh besar. Menurut ilmu psikologi, emosi itu adalah sebagai energi pendorong manusia, dan di sini ada 5 makhluk atau 5 karakter yang hidup di markas pikirannya Riley. Yang pertama yaitu yang bernama Joy sebagai wujud kegembiraan atau senang. Yang kedua sadness, yaitu sebagai wujud kesedihan. Yang ketiga fear sebagai wujud dari rasa takut. Yang keempat anger, yaitu sebagai wujud dari rasa marah. Yang terakhir yaitu disgust, yang mana merupakan wujud dari rasa jijik. Nah, itu semua adalah emosi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap orang. Studi menemukan kalau identitas seseorang itu ditentukan oleh satu emosi tertentu, karena emosi ini akan dapat membentuk cara kita memandang dunia, cara kita mengekspresikan diri, dan cara kita merespon orang lain. Nah, pada awal cerita dari Inside Out ini, karakter Joy adalah karakter yang paling dominan dalam diri Riley. Nah, itu menunjukkan kalau Riley sebenarnya memiliki identitas anak yang bahagia. Hal itulah yang membuat karakter Joy selalu memastikan bahwa Riley selalu merasakan kebahagiaan karena Joy yang selalu diutamakan. Nah, di awal cerita juga karakter sadness jadi malah dipandang sebagai penghambat. Jadi sadness itu merasa kalau dirinya itu tidak berguna untuk pribadinya Riley dan cuman ada untuk memperburuk emosinya saja gitu. Terlebih, Joy selalu berusaha mencegah sadness setiap mau mengontrol pikiran si Riley. Karena Joy itu tidak mau kalau Riley itu merasakan sedih gara-gara pikirannya dikontrol oleh si sadness ini. Nah, pokoknya di awal sadness itu selalu dipandang negatif. Tapi pelan-pelan lama-kelamaan sadness juga bisa mengendalikan pikiran Riley. Dan tidak selamanya kesedihan itu suatu hal yang buruk. Contohnya ada di sini di mana Joy sadar kalau sadness itu juga penting. Jadi kesedihan itu sangat penting untuk kehidupan Riley, dan secara tidak langsung sadness lah yang membuat Riley mendapatkan dukungan dari orang tuanya ketika dia kalah dari pertandingan hoki. Nah, sadness ini juga membuat orang tua dan teman-temannya Riley menghiburnya sampai Riley merasa senang kembali. Nah, karena faktanya kesedihan itu tidak selalu negatif kok. Justru kesedihan yang kita tunjukkan itu akan menarik orang lain untuk menghibur dan membantu kita sampai kita kembali merasa kebahagiaan.
Nah, kemudian akhirnya Joy juga sadar kalau kelima emosi ini punya perannya masing-masing. Kan tidak ada emosi yang lebih penting, semua sama dan ada porsinya sendiri. Nah, karena Joy sudah sadar, Joy akhirnya tidak pernah lagi melarang Sadness untuk mengontrol pikirannya Riley dan membiarkan Riley untuk merasakan kesedihannya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini ya menurut sudut pandang ilmu psikologi yaitu yang pertama, kebahagiaan itu bukan tentang kegembiraan saja. Contohnya saat Joy melepaskan kendali atas pikirannya Riley dan memberikan kebebasan emosi lainnya untuk ikut mengontrol, karena justru disitulah Riley bisa lebih merasakan kebahagiaan yang lebih dalam lagi. Dan yang kedua yaitu jangan pernah memaksakan diri kamu untuk terus bahagia. Nah, jadi di film ini tuh terlihat kalau ada semacam adegan atau dorongan untuk memaksa Riley selalu merasa bahagia gitu, yang mana sebenarnya itu tidak membuat Riley dalam mengatasi transisi di kehidupannya juga gitu, tidak membantu gitu. Kenyataannya cara itu tidak membuat Riley tidak bahagia gitu, gak bahagia, justru bikin emosi Riley gak karuan, bahkan sampai Riley itu kabur dari rumahnya. Nah, kemudian yang ketiga, rasa sedih itu sangat penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Kemudian yang terakhir, kamu itu punya kendali untuk mengingat memori dengan merasakan dan mengekspresikan emosi saat itu. Nah, sekian review film Inside Out dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.